Ibu, saudara-saudaraku dan para anak, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa kita semua terus bersyukur karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita penyertaan dan bimbingannya dari hari ke hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Silakan nanti Bapak Ibu membaca perikopnya dan juga 1 Korintus 15 ayat 22. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Bapa, ucapan syukur tak habis-habisnya kami panjatkan kepadamu karena Engkau begitu baik, memberikan kepada kami kekuatan, kebijaksanaan, sukacita yang dari Tuhan. Engkau membimbing kami untuk selalu kembali ke jalan-Mu ketika kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami percaya bahwa semua itu terjadi karena Tuhan mengasihi kami. Ya Bapa, inilah kami. Kami mau mohon kepadamu supaya firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan dan menghiburkan kami. Kami berdoa ya Bapa di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Inilah firman Tuhan dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diajak untuk mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih dalam rangka hari pengucapan, bulan pengucapan syukur ya Bapak Ibu. HUT GKI Kuitang, HUT RI. Dan kita juga mau mengucap syukur atas hidup dan penyertaan Tuhan. Kita layak bersyukur Bapak Ibu. Karena apa? Karena jika kita melihat Alkitab seperti yang tertulis di dalamnya, maka kita memahami bahwa sesungguhnya Tuhan Allah itu menciptakan manusia sebagai atau dengan memberikan segala yang terbaik untuk manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan sungguh amat baik. Kepada manusia yang sungguh amat baik itu bahkan diserahkan segala kebijakan untuk menamai dan untuk mengaturnya. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang besar dan luar biasa untuk menjadi pemimpin bagi alam ini. Jadi pada dasarnya manusia memiliki tingkat pemikiran dan pula kekuatan yang besar dalam dirinya yang adalah pemberian Allah. Dalam tingkat kemampuan yang besar itu yang dimiliki oleh manusia, Tuhan Allah hanya menghendaki agar manusia tetap menjadi dirinya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Inilah yang terkandung dari perintah agar manusia tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada perintah ini, penekanannya itu bukan soal mengapa tak boleh mengetahui yang baik dan yang jahat. Namun, godaan untuk menjadi seperti Allah, seperti yang disampaikan oleh iblis itu. Karena pada saat itu manusia akan menjadi sosok yang sombong, yang sok, dan berlagak menjadi Tuhan. Ia menjadi kehilangan kemanusiaannya karena manusia itu sesungguhnya kan bukan Tuhan. Dosalah yang diakibatkan oleh karena kehendak diri manusia berkuasa menjadi Tuhan atas sesamanya dan menjadi tidak manusiawi lagi bagi sesamanya. Kekuatan, kepandaian, dan kemampuan yang dibawa manusia sejak penciptaannya
jika dibarengi dengan kehendak menjadi Tuhan dalam dirinya, atas sesamanya dan atas seluruh alam ini, maka kekuatan itu bukannya dipakai untuk mengatur atau untuk memelihara dunia ciptaan Tuhan ini, malah berbalik menjadi kekuatan yang menghancurkan manusia dan alam ciptaan Tuhan. Hal di atas inilah yang sungguh tak dikehendaki oleh Allah terhadap kita ketika dosa telah menguasai manusia. Allah menghendaki manusia kembali kepada tujuan penciptaannya, yakni ia adalah manusia ciptaan Allah yang memiliki kekuatan untuk memperbaiki, untuk memimpin dunia agar semuanya itu berjalan sesuai kehendak Tuhan Allah. Untuk itulah Tuhan Allah mengutus putranya, agar manusia memandang demikianlah manusia itu seharusnya berlaku. Manusia yang dipenuhi oleh kasih seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, kasih kepada sesamanya, yang berjuang gigih walau ada tantangan, yang fokus pada tujuan hidupnya untuk melaksanakan panggilan Tuhan sesuai dengan talenta atau kemampuannya. Ini sama dengan dablek atau follow your dream. Kalau saya mengutip kalimat dari Ibu Rosa ya, dalam sebuah percakapan. Berpihak pada kebenaran dan bersandar penuh kepada Tuhan dalam melakukan itu semua. Bukankah ini yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia menjadi manusia yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, dengan memandang kepada Kristus, Sang Manusia yang menjadi Juru Selamat kita jadi memahami kedosaan kita dan menerima pemulihan dari Tuhan Allah. Allah sangat memahami keterbatasan kita, namun dengan pengampunan itu, kini kita diberi kesadaran dan keyakinan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang sangat berharga di matanya. Inilah yang memulihkan kita untuk kembali menjadi manusia yang sesungguhnya, yakni manusia yang memiliki potensi kekuatan yang besar, yang bersamaan dengan itu kita tetap menerima kemanusiaan kita. Ini membuat kita percaya diri, mau mengembangkan segala potensi karunia Allah dalam diri manusia kita, dan bersamaan dengan itu dipenuhi kasih Allah kepada sesama ciptaan dan sesama manusia yang lainnya. Kita akan menjadi sesama yang menjauhkan diri dari main Tuhan, karena kita telah dipulihkan oleh pengorbanan Kristus. Kita akan dikuasai oleh penghormatan dan kasih penuh kepada sesama kita, dan menjauhkan diri dari kemunafikan, dari kebohongan, penipuan, bahkan kejahatan, yang itu semua disebabkan oleh karena kita hidup sesuka hati sendiri, karena merasa kuat dan mampu melakukannya. Sebagai Kristen, kita akan lebih fokus mensyukuri kebaikan dan kasih Kristus yang telah menjadi juru selamat kita. Sebagai Kristen, kini kita memiliki rasa kemanusiaan yang kita pelihara dengan memandang kepada salib Kristus. Sebagai Kristen, kita akan berjuang menghindari dan melawan juga segala sesuatu yang buruk di mata Tuhan. Kita juga akan hidup dalam pertobatan dari kelicikan, penipuan, kejahatan yang kita sembunyikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian dan para anak, demikianlah sebagai Kristen kita telah mengalami pengampunan dan pemulihan dari Allah Bapa melalui Sang Kristus. Tuhan menolong kita. Amin. Sampai berjumpa kembali.